Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Sebuah kisah keteladanan yang pantas dijadikan sebagai suri tauladan bagi kita. Seorang ayah bertaubat dengan sebab anaknya yang berusia 7 tahun. Seorang penduduk Madinah berusia 37 tahun, telah menikah, dan mempunyai beberapa orang anak. Ia termasuk orang yang suka lalai dan sering berbuat dosa besar, jarang menjalankan salat, kecuali sewaktu-waktu saja, atau karena tidak enak dilihat orang lain. Penyebabnya tidak lain karena ia bergaul akrab dengan orang-orang jahat dan para dukun. Tanpa ia sadari, setan setia menemaninya dalam banyak kesempatan. Ia bercerita mengisahkan tentang riwayat hidupnya. Saya memiliki anak laki-laki berusia 7 tahun, bernama Marwan. Ia bisu dan tuli. Ia dididik ibunya, perempuan solihah dan kuat imannya. Suatu hari setelah azan maghrib saya berada di rumah bersama anak saya, Marwan. Saat saya sedang merencanakan di mana berkumpul bersama teman-teman nanti malam, tiba-tiba saya dikejutkan oleh anak saya. Marwan mengajak saya bicara dengan bahasa isyarat yang artinya, "Mengapa engkau tidak salat wahai Abi?" Kemudian ia menunjukkan tangannya ke atas. Artinya ia mengatakan bahwa Allah yang di langit melihatmu. Terkadang, anak saya melihat saya sedang berbuat dosa, maka saya kagum kepadanya yang menakut-nakuti saya dengan ancaman Allah. Anak saya lalu menangis di depan saya, maka saya berusaha untuk merangkulnya, tapi ia lari dariku. Tak berapa lama, ia pergi ke kamar mandi untuk berwudu, meskipun belum sempurna wudunya. Tapi ia belajar dari ibunya yang juga hafal Al-Quran. Ia selalu menasihati saya, tapi belum juga membawa faidah. Kemudian Marwan yang bisu dan tuli itu masuk lagi menemui saya dan memberi isyarat agar saya menunggu sebentar, lalu ia salat maghrib di hadapan saya. Setelah selesai, ia bangkit dan mengambil mushaf Al-Quran, membukanya dengan cepat, dan menunjukkan jarinya ke sebuah ayat yang artinya, "Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Allah yang Maha Pemurah. Maka kamu menjadi kawan bagi syaitan." Maryam 45. Kemudian, ia menangis dengan kerasnya. Saya pun ikut menangis bersamanya. Anak saya ini yang mengusap air mata saya. Kemudian ia mencium kepala dan tangan saya. Setelah itu berbicara kepadaku dengan bahasa isyarat yang artinya, "Sholatlah wahai ayahku sebelum ayah ditanam dalam kubur dan sebelum datangnya azab." Demi Allah, saat itu saya merasakan suatu ketakutan yang luar biasa. Segera saya nyalakan semua lampu rumah. Anak saya Marwan mengikutiku dari ruangan satu ke ruangan lain sambil memperhatikan saya dengan aneh. Kemudian, ia berkata kepadaku, dengan bahasa isyarat, "Tinggalkan urusan lampu. Mari kita ke masjid besar, Masjid Nabawi." Saya katakan kepadanya, "Biar kita ke masjid dekat rumah saja." Tetapi anak saya bersikeras meminta saya mengantarkannya ke Masjid Nabawi. Akhirnya, saya mengalah, kami berangkat ke Masjid Nabawi dalam keadaan takut. Dan Marwan selalu memandang saya. Kami masuk menuju Raudah. Saat itu Raudah penuh dengan manusia. Tidak lama datang waktu iqomat untuk salat Isya. Saat itu imam masjid membaca firman Allah, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya.
Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. An-Nur 21. Saya tidak kuat menahan tangis. Marwan yang berada di sampingku melihat aku menangis. Ia ikut menangis pula. Saat salat ia mengeluarkan tisu dari sakuku dan mengusap air mataku dengannya. Selesai salat, aku masih menangis dan ia terus mengusap air mataku. Sejam lamanya aku duduk. Sampai anakku mengatakan kepadaku dengan bahasa isyarat, "Sudahlah wahai Abi." Rupanya ia cemas karena kerasnya tangisanku. Saya katakan, "Kamu jangan cemas." Akhirnya, kami pulang ke rumah. Malam itu begitu istimewa, karena aku merasa baru terlahir kembali ke dunia. Istri dan anak-anakku menemui kami. Mereka juga menangis. Padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi. Marwan berkata tadi Abi pergi salat di Masjid Nabawi. Istriku senang mendapat berita tersebut dari Marwan yang merupakan buah dari didikannya yang baik. Saya ceritakan kepadanya apa yang terjadi antara saya dengan Marwan. Saya katakan, saya bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah. Apakah kamu yang mengajarkannya untuk membuka mushaf Al-Quran dan menunjukkannya kepada saya? Dia bersumpah dengan nama Allah sebanyak 3 kali bahwa ia tidak mengajarinya. Kemudian ia berkata, "Bersyukurlah kepada Allah atas hidayah ini. Malam itu adalah malam yang terindah dalam hidup saya. Sekarang alhamdulillah saya selalu salat berjamaah di masjid dan telah meninggalkan teman-teman yang buruk semuanya. Saya merasakan manisnya iman dan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Suasana dalam rumah tangga harmonis penuh dengan cinta dan kasih sayang. Khususnya kepada Marwan saya sangat cinta kepadanya karena telah berjasa menjadi penyebab saya mendapatkan hidayah Allah. Jangan lupa di-subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.